Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa lahu al-hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurullah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-minnah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerah berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra sejamahan siar, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di pengajian rutin saban hari Sabtu sore yang mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat kita semua insyaallah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang lalu, itu hadis masih yang pertama tentang anjuran untuk menata niat. Masih kita membahas tentang hadis tersebut. Nanti buat yang mau telepon atau mau SMS silahkan di nomor yang sudah disebutkan tadi. Kalau ada yang bisa insyaallah saya jawab. Kalau yang nggak bisa buat PR saya insyaallah saya cari jawabannya. Terakhir kita bahas adalah bahwa Nabi Muhammad bersabda innamal a'mal binniyat, bahwa pekerjaan tergantung niatnya. Dari hadis ini juga ulama menjelaskan bahwasanya niat seorang hamba lebih mahal daripada perbuatan amalnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih, bahwa niat atau ibadah yang dilakukan dengan niat atau hati seorang mukmin itu bisa lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa bisa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan pahala kepada seorang hamba karena niat baiknya yang belum tentu bisa didapatkan dengan pahala ibadah yang banyak. Misal contohnya, ada orang dia niat, ya Allah saya niat tahun ini saya pengen setiap hari sholat duha. Tahun ini saya pengen berbuat ini, setiap hari saya pengen sedekah, setiap hari pengen setiap hari pengen Ketika dia niat begitu aja, maka sudah berapa yang dia berikan dari Allah, berapa yang Allah berikan kepada dia. Jadi satu kali dia niat, maka Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahala karena niat-niatnya dia pandai memainkan niat yang baik dalam hidupnya. Juga ulama menjelaskan kalau yang namanya niat, satu ibadah niatnya bisa banyak. Misal contoh, ada seorang masuk ke dalam masjid, dia niat, ya Allah saya masuk ke dalam masjid, saya niat i'tikaf, saya niat menunggu waktu sholat, saya niat menjauh dari hal-hal yang tidak baik, saya niat ingin membaca Al-Quran, saya niat ingin menjaga mata saya, ingin menjaga lisan saya, ingin menjaga pendengaran saya dari hal-hal yang negatif, saya niat ingin memakmurkan masjid. Padahal masuknya cuma sekali, tapi dia bisa niat sangat banyak. Nah, beda ketika ada satu orang yang masuk masjid juga cuma niat i'tikaf doang, dapat pahalanya i'tikaf doang. Itu amalnya dia diam di masjid bisa dikalahin sama niatnya dia. Makanya Nabi Muhammad bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Karena yang Allah patok itu bagaimana dia niatnya. Patokan penilaian Allah itu adalah niat seorang hamba. Begitu juga ketika kita lihat sekarang kan banyak orang kadang-kadang sholat buat apa sih? Nah, kalau niat itu amalan hati, sedangkan amal ibadah pakai badan itu amalan luar. Sedangkan Allah menilai hati. Allah menilai hati. Sekarang ada dua orang yang dua-duanya sholat, tapi niatnya belum tentu sama. Ketika yang satu sholat niatnya lillahi ta'ala, ingin mensyukuri nikmat Allah, menjalani kewajibannya kepada Allah. Yang satu lagi mungkin sholatnya rajin banget, pengen kaya, pengen usahanya sukses, pengen biar jadi orang. Dia lupa sama akhirat. Dia pikirannya dunia doang. Nah, itu adalah bagian dari yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya, karena yang dilihat sama Allah adalah niatnya. Kalau niatnya baik, dia bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zikir mulutnya doang, tapi hatinya kagak, niatnya kagak. Ya, ada dan begitu seterusnya. Maka dari itu, dari hadis ini kita ambil pelajaran untuk sebaik mungkin kita menata hati kita sebelum kita berbuat apa-apaan. Tata hati kita. Kita mau sholat nih, apa yang kita cari dari sholat? Kita mau baca Quran, apa sih yang kita harapin dari baca Quran? Kita mau ngajar, Ustadz, apa sih yang diharapin dari ngajar? Kalau ngajar, aman niat ngajar, itu bisa cakapan niatnya ketika niatnya lillahi ta'ala, nyebarin ilmunya Nabi Muhammad, dan seterusnya, itu bisa lebih baik daripada ngajarnya. Ada orang ngajarnya biasa, nggak pinter-pinter amat, nggak memukau kata-katanya,
tapi niatnya tulus lillahi ta'ala, karena Allah, karena cinta menyampaikan ajaran Nabi Muhammad. Ada lagi orang yang ketika mengajar kata-katanya indah, memukau, mengeluarkan ayat, hadis dan sebagainya, tapi niatnya biar dikenal banyak orang, atau biar dapat duit mungkin, atau biar dapat ini dapat itu segala macam. Dua-duanya kelihatannya bagus, karena niatul mu'min khairum min amalih, kata Nabi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Maka hadis ini ngajarin sama kita, mau ngapa-ngapain ditata tuh niat. Kita kerja, niat kita apa? Buat ngasih nafkah, buat mencukupi kebutuhan saya pengen keperluan saya yang halal terpenuhi, sehingga saya menjauhkan maksiat-maksiat yang haram, supaya saya tidak berbuat yang haram, saya enggak ngerjakan. Maka itu jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, bagaimana kalau ada orang, mungkin saya pernah bahas apa enggak saya lupa. Kalau ada orang niat ibadah karena takut sorga, karena takut neraka, atau karena pengen sorga, kadang-kadang ada kan tuh. Ya, ada orang ibadah pengen ngarep sorga, ada lagi yang ibadah karena takut neraka. Nah ini kan macam-macam. Ada juga yang murni karena Allah. Nah ini boleh kata ulama. Niat ibadah kita selama tujuannya akhirat, misalnya saya takut aman neraka, saya takut azab Allah, saya takut azab kubur, boleh-boleh aja. Atau saya pengen selamat, saya pengen kuburan saya jadi taman sorga, saya pengen masuk sorga, saya pengen boleh-boleh aja. Ya, atau ada lagi yang ibadah yang lebih tinggi lagi, murni karena Allah, bukan karena sorga, karena neraka. Itu lebih tinggi lagi. Itu kelas-kelas para kaum ma'rifat, ahli ma'rifat yang Masya Allah. Boleh-boleh aja. Pokoknya ulama mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Boleh, intinya semuanya karena takut azab Allah, boleh. Mengharap ganjaran dari Allah, boleh. Atau karena cinta kepada Allah, boleh banget. Apalagi itu paling tinggi itu. Itu masih kategorinya masih ikhlas, walaupun tingkatannya berbeda. Yang kagak boleh, itu yang kagak baik kata ulama adalah ketika tujuannya udah duniawi. Kan sekarang banyak usaha kagak jalan-jalan. Begitu dikasih tahu, lu kalau pengen kaya, lu misalnya ngerjain anu. Nah itu ditata niatnya kalau bisa. Jangan sampai kita ibadah, sujud bukan buat Allah, tapi sujudnya buat duit. Itu banyak kayaknya sekarang. Dulu ada seorang ulama yang kontroversi. Ini ulamanya ulama yang rada-rada kontroversial, dan ini ulama. Dia pernah ceramah di depan banyak orang dan dia mengatakan ma'budukum tahta gadami. Kalau enggak salah Al-Imam Ibnul Arabi. Hai orang-orang sekalian para jamaah, kalian semua yang kalian sembah ada di bawah kaki saya. Wah, gempar tuh masjid. Ini ulama ngomong apaan begini, ini aneh. Diusir, sampai dia pergi. Berapa waktu kemudian entah direnovasi entah bagaimana, pas tempat beliau itu menyampaikan tausiah, digali ternyata isunya banyak banget harta karun kalau kata kita. Harta karun. Nah, itu sebenarnya singgungan orang yang dibuka diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sujud bukan buat Allah, kadang-kadang sujudnya buat kebuktinya biasanya ntar kalau pas lagi saya sholat udah, saya tahajud udah, kok duit masih bokeh aja ini. Nah, itu berarti sujudnya buat dong. Nah, makanya itu dijaga. Niat kita dijaga, ya gak? Kita rapihin niat kita. Kalau kita nanam padi, insya Allah rumput ngikut. Kalau kita nanam rumput, nggak bakalan padi bakalan ngikut sama kita, nggak bakalan. Begitu juga kalau kita cari akhirat, dunia insya Allah ngikut. Kita niat kita benar apa kagak, rezeki pasti datang. Tapi kalau kita niat kagak benar, segitu-gitu aja yang ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ditata niat kita. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, di sini ada satu kisah. Ada satu orang dulu sekelompok jamaah, beberapa orang gitu, mendengar ada seorang ulama yang lagi sakit. Ada si fulan ulama lagi kurang sehat, mari kita tengokin beliau. Akhirnya udah begitu lagi nengokin, ini orang soleh maksudnya. Begitu lagi nengokin, disambut ahlan wa sahlan. Setelah disambut segala macam, ini orang sakit bilang, wahai para jamaah sekalian, mari kita niat sama-sama. Ya, mari kita niat bareng haji sama saya ya, niat haji bareng sama saya. Niat insya Allah kita melakukan i'tikaf sama saya ya. Niat kita bareng-bareng kita dakwah sama saya. Niat begini. Akhirnya ya Syekh, bagaimana mungkin kita niat haji sama antum sakit udah tua. Dan niat Allah nggak larang. Seandainya kita masih dikasih panjang umur sama Allah, hidup dan dikasih kemurahan rizki kita sama Allah, maka kita jalan, kita penuhi niat kita kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau ternyata kita nggak panjang umur atau rezeki nggak ada, maka niat kita itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Niat. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi
pengarang Maulid Simtud Duror, beliau sering banget di majelis beliau atau di setiap beliau tausiah mengajak para jamaahnya, mari para jamaah sekalian kita tanam niat. Ya Allah, saya niat, rame-rame gitu. Besok saya tidak akan maksiat, besok saya tidak akan maksiat, besok saya akan bersedekah, besok saya akan sholat duha, nanti malam saya bakal tahajud, besok saya mau baca Quran, besok saya mau begini, saya ingin melakukan ini. Diniatin dalam hati. Dan itu udah pasti ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lupa, maka pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya niat. Enggak sedikit orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pandai menata niat dan menata hatinya. Gitu ya. Kemudian di sini Rasulullah juga bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia kejar, aw imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai hijrahnya sesuai yang dia tuju, kata Rasulullah SAW. Kenapa ada sebutan hijrah di sini? Hadis ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat terjadi peristiwa hijrah. Ya, Nabi Muhammad hijrah ketika berumur 53 tahun. Ketika beliau berumur 53 tahun, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika itu beliau sudah berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Dilantik menjadi Nabi umur 40, 13 tahun berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwarah dan 10 tahun tinggal di Madinah. Umur 63 Nabi Muhammad meninggalkan dunia yang fana ini. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Waktu Nabi Muhammad hijrah, itu ceritanya panjang banget. Nanti insya Allah kita ceritain pas pergantian tahun Muharram. Kita ceritain peristiwa bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad hijrah, itu kan sahabat pada pergi itu. Ya, satu hijrah, fulan hijrah. Nah, tahu-tahu ada satu orang sahabat yang dia hijrah niatnya bukan karena agama Allah. Ya. Sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah itu, mereka itu niatnya demi menjaga agama, karena di Mekah agama diancam, nggak bisa melaksanakan sholat Jumat, di Mekah ditindas segala macam. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah udah banyak yang masuk Islam. Jadi mereka meninggalkan kampung halaman demi agama. Begitu. Hijrah bukan karena pengen yang lain-lain, bukan karena ingin dagang di Madinah, bukan. Niatnya karena Allah. Tapi nanti di sana dagang, silahkan, bahkan nggak disalahin. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang sukses lagi di Madinah. Ya, jadi sahabat-sahabat itu hijrah meninggalkan kampung halamannya, mereka korbankan tumpah darahnya, kampung halamannya, rumahnya ditinggalin, udah enak-enak tinggal di situ, bahkan kota besar Mekah waktu itu ditinggalkan demi menjaga akidah mereka. Gitu. Maka dari itu kita kalau mau hijrah, mau kemanapun hijrah silahkan. Yang penting agama kita, akidah kita kagak jadi korban. Ya, yang penting akidah kita kagak jadi korban. Ya, kadang-kadang ada orang yang pergi mencari pekerjaan atau mata pencaharian, tapi di tempat dia kerja itu dia dilarang sholat. Ya, dia disuruh melakukan apalah hal-hal yang berseberangan dengan agama, misalnya mesti jagain ini sampai nggak boleh sholat Jumat, atau dilarang sholat 5 waktu oleh majikannya di negara tertentu misalnya. Nah, ini namanya hijrah yang justru kebalikannya para sahabat. Para sahabat sangat hijrah, sangat sabar meninggalkan kampung halamannya demi menjaga akidah. Mereka korbankan apapun demi menjaga akidah mereka. Mereka korbankan apapun. Nah, kita sebaiknya sekurang-kurangnya apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita ngorbanin akidah kita. Apapun silahkan dilakukan selama tidak ngorbanin akidah kita. Kalau akidah itu dari Allah. Kalau selain akidah, misalnya pekerjaan, itu kita bisa pilih dari manusia. Atau usaha kita bisa pilih dari manusia. Ya, seperti banyak orang yang bertanya seperti itu, bagaimana ketika saya kerja dan tuntutan kerjaan profesi saya harus ngorbanin kewajiban agama, bagaimana hukumnya Ustaz? Kadang-kadang ada yang nanya seperti itu. Maka jawabannya kalau kita ambil tamsil, kita perumpamakan kayak kita beli sendal. Kalau kita beli sendal, begitu kita pakai itu sendal kekecilan, kira-kira yang dipapas kaki kita, apa sendalnya ditukar? Nah, itu tinggal kita pilih. Kalau kaki ukurannya Allah yang setting. Udah begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sendal bikinan
manusia. Jadi yang bikinan manusia kudu ngalah demi settingan bikinan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, atau kita beli pici atau beli pici. Ketika kita pakai tuh pici kekecilan, agak cocok sama mana yang kita mau korbanin, yang Allah setting apa yang manusia setting kira-kira. Tinggal kita pilih dah. Kalau kita mau pilih yang udah biarin pici yang ini aja. Papas tuh kepala pakai pahat kayak pakai apa gergaji terserah ya. Tapi kan kagak mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu kita jaga apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, amalnya baik, niatnya tulus, menjaga kewajiban-kewajibannya sama Allah, kita akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang lestari, yang langgeng di dunia dan di akhirat. Begitu. Kalau kita pengen, tinggal kita deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa konteksnya disebut hijrah? Karena waktu hijrah Nabi Muhammad waktu hijrah, sahabat-sahabat disuruh hijrah. Nah, semuanya mereka rela mengorbankan kampung halaman demi menjaga akidah. Tahu-tahu ada satu sahabat Nabi yang waktu hijrah niatnya karena seorang wanita. Ada satu orang wanita yang sudah masuk Islam, ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Dia hijrah juga ke Madinah. Nah, ada satu lagi sahabat yang Muslim yang ketika melihat perempuan demenan cidekannya ini, dia pergi ke Madinah. Maka dia juga bilang, wah ini kalau disusul juga ke Madinah. Dia lupa menata niatnya karena demi Allah dan Rasulnya. Tapi dia karena si perempuan tersebut. Subhanallah, salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ini kan urusan hati. Nggak ada yang tahu nih sahabat niat hijrahnya karena tuh perempuan, kan nggak ada yang tahu. Tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mendidik sahabat tersebut dengan sabdanya. "Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih." Ini juga mukjizat bahwa Nabi tahu isi hati sahabatnya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuka. Dan ini juga salah satu cara mendidik kata ulama. Kalau kita ngedidik tuh enggak langsung ke muka orangnya. Kamu begini, kamu tunjuk-tunjuk enggak. Rasulullah itu kalau ngedidik sahabatnya katanya kalau nyinggung itu kadang-kadang singgungannya yang halus. Siapa yang hijrahnya karena perempuan atau karena dunia, maka itulah nilai hijrahnya. Udah. Kan kagak kesinggung tuh orang kayak begitu. Ya, itu salah satu metode cara didikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan selayaknya dilakukan oleh para ulama. Sering Nabi Muhammad itu kalau melihat ada yang Nabi kurang suka dari sahabat-sahabatnya, Nabi kadang-kadang dalam khutbah menyinggung. Sekarang kenapa masih ada orang-orang yang seperti ini? Harusnya itu tidak dilakukan. Harusnya begitu. Begitu cara Rasulullah SAW at-ta'rid. Karena yang namanya langsung nunjuk satu orang, sakitnya tuh di sini, sakit kata. Lo begini, lo atau kamu begini atau ente begitu ya. Itu salah satu cara Rasulullah SAW yang layak kita tiru. Orang tua juga begitu, apalagi anak mau nasihatin orang tua langsung habis deh. Pak, bapak kagak boleh begitu, nyak kagak ya habis deh. Rasulullah aja yang lebih tinggi ngedidik sahabatnya pakai bahasa kinayah, bahasa singgungan, apalagi kita. Bib, bapak saya kagak sholat, bib susah banget, bib mak saya susah banget kagak sholat. Jangan langsung nasihatin adek kayak pura-pura telepon kayak, halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu ngapa kagak sholat, lu belangsak lu dunia akhirat kagak sholat. Teleponnya depan mak kita atau depan bapak kita, aurat lu tutup itu, lu ngapa kagak sholat. Nyak gitu nanya, ini bocah ngomong siapa ini nyinggung gua lu. Nah itu salah satu metode supaya orangnya kesakitan ya, karena ya perasaan juga perlu dijaga. Ya, Rasulullah itu ngajarin kita ngejaga perasaan. Itu salah satu metode Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mendidik. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa lihat bagaimana Rasulullah ingin semua sahabatnya sempurna. Artinya mendidik sebaik mungkin. Ada yang berani ngomong gak kira-kira Nabi Muhammad gagal mendidik sahabat? Ada yang berani ngomong? Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad gagal mendidik sahabat, perlu dipertanyakan keimanannya. Itu ada benih-benih kemunafikan dalam hatinya. Atau ada orang aliran yang mengatakan sahabat Nabi ada yang misalnya katakanlah sahabat Nabi begini, apalagi sampai sahabat-sahabat yang 4 dicela atau dikritik dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, atau sahabat yang memang benar-benar diakui kesahabatannya, maka orang ini perlu dipertanyakan akidahnya. Seolah-olah dia menyatakan Nabi Muhammad gagal mendidik sahabatnya.
Sampai masalah niat aja yang nggak kelihatan, dididik oleh Rasulullah, ditegur, ditata tuh niat. Apalagi yang lebih daripada itu. Nah, kemudian perlu kita pelajari juga bahwa yang namanya orang pengen nikah, jelek apa kagak? Kagak jelek. Ketika sahabat ini pengen ke Madinah, ngincer nih perempuan, pengen dinikahin. Lah ini bukan pengen dizinahin, bukan. Pengen dinikahin, kan cakep. Niatnya tuh kagak jelek. Tapi Nabi Muhammad SAW pengen sespesial mungkin. Kalau bisa yang lebih tinggi, kenapa yang begitu? Diniatin lillahi ta'ala. Nanti ituan bakal ngikut. Seolah-olah seperti itu. Ya padahal enggak. Tapi Rasulullah itu ingin sahabatnya mendapatkan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Makanya kalau kita bisa lebih tinggi, kenapa enggak? Makanya dulu ada satu orang ayah. Dia bertanya kepada anaknya untuk mendidik. Ayahnya ini seorang ulama besar, seorang kaliber ulama. Banyak karya-karyanya dan lain sebagainya. Ketika ditanya, wahai anakku, kelak nanti kalau udah gede mau jadi kayak siapa? Mau jadi kayak bapak, Pak. Kamu gimana sih? Kamu sekarang cita-cita pengen kayak bapak. Ya, pasti nanti kamu jadinya di bawah bapak. Dulu bapak waktu masih kecil, cita-citanya pengen jadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Jadinya segini. Kamu pengen kayak bapak, pasti lebih bawah lagi. Maksudnya apa? Kan gantungkan, kalau kata bahasa peribahasa Yunani kuno bilang, melesatlah ke bulan. Paling kagak nyangsangnya di bintang, begitu. Kalau melesatlah ke pohon sengon, nyangsangnya di mana kira-kira? Udah pas dari pontok ya. Pasti lebih rendah ya kan? Nah, maka dari itu Rasulullah ingin yang sebaik mungkin. Targetnya harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kalau seandainya di bawahnya paling kagak nggak jauh-jauh banget. Cita-cita pengen jadi presiden ya, minimal bupati dah. Bupati, gubernur. Contoh ini mah, contoh doang. Ya kan? Tapi kalau nanti kamu kalau udah gede pengen jadi apa? Pengen jadi RT, Pak. Ya, aku jadi tau kagak tuh RT. Gitu, ya, nah maka dari itu, ini didikan dari Nabi Muhammad. Nabi ingin yang spesial. Hasanatul abrar, sayyatul mugarrabin. Terlalu panjang kalau dijelasin. Seperti itu kira-kira. Kemudian juga ada satu hal yang perlu kita pahami dari hadis ini. Jaga hati kita jangan sampai ada pikiran negatif kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Insya Allah nanti kita bahas di berikutnya. Buat yang mau telepon, ya silakan. Atau kita tunggu setelah yang mau lewat berikutnya. Panteng terus. Ngejreng sih. Baik mitra sejamahan syiar, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Buat yang mau telepon di 0218847711. Atau kalau mau SMS di 0818861003. 1003. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Bu? Dengan Lasnia. Iya, siapa? Lasnia. Lasnia. Tafadhal, mudah-mudahan bisa saya bantu. Ya. Pak Habib, saya mau tanya ya. Kan Rasulullah melaksanakan puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis. Yeah. Terus puasa itu disunahkan kepada semua umatnya ya. Nah, kita sebagai umatnya boleh enggak menambahkan puasa itu, misalkan puasanya Senin Kamis, terus ditambah dengan hari kelahiran kita dengan diniatkan, misalkan supaya cepat dapat jodoh atau usahanya lancar gitu. Itu boleh apa enggak, Pak Habib? Baik, itu aja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang masuk? Kalau ada kita kumpulin dulu. Kalau kagak ada kita jawab dulu ya. Ada. Yang pertama kita jawab dulu dah. Dari saudari Lasnia, puasa Senin Kamis itu untuk semua umat Nabi Muhammad. Disyariatkan untuk seluruh umat Islam. Sunnah untuk berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Bagaimana kalau kita mau puasa di hari kelahiran kita? Mubah, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita niatin ibadah, ya puasa melawan hawa nafsu, maka sangat baik. Apapun yang sifatnya melawan hawa nafsu sangat baik. Ya, kita niat puasa karena Allah Ta'ala, maka insya Allah bisa. Dan ditawasulkan. Tawasul dengan amal itu disyariatkan dalam Islam. Ya, Rasulullah pernah bercerita ada 3 orang
Ketika mereka dalam sebuah perjalanan, mereka mampir ke sebuah gua, tahu-tahu di tengah-tengah perjalanan di dalam gua ada batu yang gelinding nutup mulut gua sehingga mereka nggak bisa keluar. Ini hadis di Sahih Bukhari yang diceritakan oleh Rasulullah. Ketika mereka mau keluar nggak bisa karena batunya terlalu besar. Akhirnya mereka bilang begini, ingat-ingat amal kalian yang sekira-kira diterima sama Allah. Kita bertawassul kepada Allah, bermunajat, menjadikan amal tersebut sebagai pelicin supaya dikabulkan hajat-hajat kita. Yang satu berdoa, ya Allah, saya pernah bakti kepada orang tua saya bawain mereka makanan atau susu, yang mana saya nggak pernah bawain anak bini saya sebelum mereka orang tua saya yang minum. Tumben satu malam saya nungguin mereka masuk dan mereka tidur dan saya nggak berani bangunin sampai pagi, anak bini saya nggak makan demi orang tua saya. Kalau engkau terima amal itu, maka bukalah pintu, geserlah batu ini, bergeser dengan sendirinya batu tersebut, tapi masih kecil. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, saya dulu pernah hampir berzina dengan sepupu saya. Ketika saya mau berzina, sepupu saya ngingetin saya, la tafuddal khatam illa bil haq, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan hak, dengan menikah. Akhirnya saya tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya takut. Maka kalau engkau terima, engkau ridha perbuatan saya tersebut, keluarkan kami dari sini, terbuka lagi tuh batu. Saya lupa urutan yang mana, yang jelas seperti itu. Yang satu lagi, ya Allah, saya dulu pernah punya karyawan, waktu dia pergi ninggalin saya, gaji terakhirnya dia tinggal, dia kagak ambil. Akhirnya saya puterin, pas begitu dia mau ambil, itu gajinya udah jadi kambing yang memenuhi 2 lembah, banyak banget, miliaran. Ketika dia datang, dia minta gaji terakhirnya, saya bilang tuh semua kambing tuh ada jumlahnya mungkin miliaran, punya kamu, jangan ngeledek saya Tuhan. Nah itu benar-benar duit ente puterin. Akhirnya diambil. Kalau engkau ridha akan perbuatan saya, Allah, maka keluarkan kami. Akhirnya terbuka itu batu. Nah itu namanya bertawasul dengan amal soleh, termasuk dengan berpuasa. Silahkan kalau kita beribadah dengan puasa dan bertawasul untuk sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin mendekatkan diri kepada Engkau dengan berpuasa, dan saya mohon agar Engkau mengkabulkan hajat-hajat saya, anu, itu dibolehkan. Baik, ada pertanyaan lagi berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bib, kabar sehat, Bib? Sehat, alhamdulillah. Siapa ini ya? Ini dengan Dani, Bib, dari Kampung Nangka, Bib. Kampung Nangka, Kaliabang bukan? Kenapa, Bib? Kaliabang bukan? Iya, Kaliabang Nangka, Bib. Oh, Kaliabang Nangka, dekat Al-Ma'mur situ ya? Kenapa, Bib? Dekat Al-Ma'mur situ, masjid? Dekat ke Mukhtar, Bib. Oke, Mukhtar, Tobarani. Anur, Bib. Iya, tahu. Ya. Fadal. Saya mau nanya nih, Bib. Mudah-mudahan bisa jawab. Gimana caranya hati hidup saya ini lebih tambah fokus pada Allah, juga kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Terus yang keduanya, Bib, gimana caranya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kata guru saya kan, Bib, mimpi ketemu Nabiullah Muhammad SAW, hidupnya di dunia dan akhirat dijamin, Bib, sama Allah, Bib. Insyaallah. Nah, terus ini, Bib, bedanya wujud sama qadam apa ya, Bib? Bedanya apa? Qadam Wujud sama wujud. Oh iya. Ya, gitu aja, Bib, ya. Baik. Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekas itu lain Roman itu ya. Kita ada pengajian di Kaliabang Nangka situ Al-Ma'mur, saban malam Senin, ba'da Isya, pisan. Pakai pisan tuh, kalau tinggalan dikit hilang, kita ada jalan duluan ya. Fadhal kalau mau datang. Bagaimana caranya supaya kita fokus hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ada 4 cara sebenarnya. Yang pertama itu jangan makan kecuali yang halal. Jangan makan kecuali yang halal. Karena kalau udah makanan kita kagak halal, kesumbat, berat banget masuk masjid, berat ngaji, berat niat Quran gerah, niat ustaz gedeg aja bawaannya begitu kalau udah makanan haram. Tapi kalau udah makanan halal itu sinkron sama amal-amal baik. Hati kita bakalan terpaut sama Allah, sama Nabi begitu. Itu yang pertama, makanan halal. Yang kedua, jangan putus ngaji. Karena orang kalau di bawah bimbingan diingetin terus nasihat, insya Allah nggak kelepas kontrol. Tapi kalau orang udah kupingnya kagak dengerin nasihat, putus ngaji, insya Allah kayak rem dol, ya bablas tar kemana-mana, kagak ada remnya. Kalau orang masih ngaji, dia masih ada remnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah anggap saban hari itu ente hari yang terakhir, bakal meninggal tuh hari. Kira-kira besok kita bakal hidup 2 hari lagi, belum tahu kan, nggak ada jaminan. Anggap besok terakhir meninggal. Kalau ini hari bakal meninggal, apa yang kita perbuat hari ini? Nah, itu 3 cara. Ya, yang keempat adalah menguatkan iman kita. Caranya bagaimana? Lihat keajaiban makhluk Allah, renungi ayat-ayat Al-Quran, jaga mata sama jaga kuping, dan punya teman yang baik-baik.
Kalau kenal sama siapa aja boleh. Mau merampok, mau preman, mau koruptor sama siapa aja boleh. Kenal. Tapi kalau deket, pilih yang baik. Insya Allah bakalan gampang istiqomahnya tuh. Ya. Terus yang kedua pertanyaannya, mimpi Rasulullah. Yang ketiga dulu kita jawab. Wujud sama qidam. Bedanya kalau wujud itu artinya ada. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita yakini bahwa Allah itu ada. Ya, nanti panjang tuh, ntar kita bahas pada babnya insya Allah. Apa tanda-tandanya Allah ada, bagaimana kita mengenal Allah itu ada, dengan dari apa dan sebagainya. Kalau qidam artinya la awwala li bidayatih. Allah itu tidak ada permulaannya. Selain Allah pasti ada awalnya. Ya, kita dulunya nggak ada jadi ada, berarti ada awalnya. Bumi dulunya nggak ada, terus jadi ada, berarti ada awalnya. Kalau Allah qadim, qidam, tidak ada awalnya. Kalau kita mau pikirin, bisa hang otak kita. Sejak kapan Allah ada? Nggak ada awalnya. Dulu sebelakang udah pikirin mentok. Nah, makanya kita ini dibatasin akal kita, nggak bisa mendeteksi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang luar biasa. Gitu bedanya. Kalau bagaimana cara mimpi Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi, ini tujuan yang mulia. Kadang-kadang kagak banyak orang yang kepikiran pengen mimpi Nabi Muhammad, kagak banyak. Kalau ente punya kepikiran nih, Masya Allah. Yang gerakin ente buat pengen mimpi Nabi itu Allah. Berarti Allah udah memulai ente buat ke arah situ. Tinggal ente seriusin tuh kepengenan. Caranya bagaimana? Satu, ente selawat yang banyak sama Nabi tiap hari. Panjang nih kalau dijelasin. Ketika ente selawat, ente memulai jalinan batin sama Rasulullah. Memulai ibaratnya dari tadinya offline jadi online sama Nabi itu. Connect sama Rasulullah. Terus makin ente banyak selawat, makin kencang sinyalnya. Nah, ente nanti bisa live streaming sama Nabi Muhammad SAW. 3G, ya kan? Itu teknologi sudah ada. Teknologi itu sebenarnya kalau kita pelajari Islam, hal-hal kayak begitu ada dalam Islam. Selawat sama Nabi. Yang kedua, khidmah sama apa yang bikin Nabi girang. Artinya Nabi itu kan sayang banget sama umatnya. Nah, ente biar sayang sama umatnya. Umatnya yang pengen ngaji, ente gampangin. Ada umat yang lagi kesusahan, ente bantu. Ya Rasulullah, ini umat engkau nih. Sian. Nabi pasti girang kalau dia bener. Nih dia pengen nih. Kalau saya kasih dia makan, Nabi pasti girang. Nah, itu ente mengabdi kepada umatnya, bentuknya apaan aja. Kalau ente punya ilmu agama, ente ajarin dia. Kalau ente punya jabatan, ente punya lowongan kerja, ente kasih. Pokoknya ente niatin semuanya. Itu kan niat lagi kembalinya. Ya Rasulullah, ini demi engkau. Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad. Pasti Nabi girang kalau dia benar, kalau dia baik, kalau dia girang Nabi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sayang sama orang mukmin. Jadi kalau saya sayang sama dia, saya bantu dia, pasti Nabi sayang juga sama saya. Tuh, yang ketiga, nanti sering-sering kalau lagi ngapain tuh ingat Nabi. Mau keluar rumah, Nabi kalau keluar rumah kaki mana dulu? Nah, itu deh dia yang dibilang niatul mu'min khairum min amali. Orang banyak yang keluar rumah kaki kiri, amalnya bagus tapi niatnya apa? Oh ya Rasulullah. Asal mau tidur Rasulullah begini nih. Sama kan Rasulullah. Ke bawah mimpi. Ente amalin dah setahun. Ntar habis itu ente perhatikan apa yang akan terjadi. Wah. Insyaallah sampai di sini ya, dan waktunya udah habis. Mohon maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang kagak kejawab, SMS juga nih kagak kejawab dan juga telepon, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutin pada Sabtu yang akan datang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.